Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membincangkan tentang masjid yang ada di Indonesia dan Jawa pada khususnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa masjid di Indonesia atau di Jawa memang berubah ya, dari masjid-masjid tua ke masjid-masjid yang sekarang ini. Perubahannya nampaknya cukup drastis begitu, terutama semenjak reformasi ya. Sejak reformasi tahun 98 itu nampaknya masjid-masjid kita sudah tidak lagi menggunakan bentuk-bentuk yang seperti kita kenal sebelumnya. Dulu kita punya masjid seperti Masjid Demak itu ya, masjid yang pertama di Jawa Tengah khususnya ya, karena memang sebelumnya sih sebenarnya sudah ada, cuman ada di Jawa Timur, di Ampel misalnya ya. Oke, saya akan menunjukkan secara sepintas perkembangan masjid dari masa ke masa dulu, lalu kemudian kita baru akan membahasnya. Oke, baik ya teman-teman, ini masjidnya. Kita pasti tahu ya, ini khas Masjid Demak begitu, dengan atap tumpang tiganya gitu. Beberapa pendapat mengatakan bahwa ini adalah simbolisme syariah, hakikat, dan makrifat. Jadi itu adalah salah satu makna di balik filosofi atap tumpang ini. Sebenarnya si atap tumpang ini tidak hanya 3 ya. Di Aceh itu menurut sejarah tumpangnya 4 gitu. Di beberapa tempat tumpangnya 2 dan seterusnya. Banyak sejarawan juga yang mengatakan bahwa tumpangnya 2-5 itu masjid lama itu. Tapi kita sekilas akan menjelajah waktu. Ini Masjid Demak ya. Jadi Masjid Demak itu berdiri kurang lebih tahun 1479. Oke, berbarengan dengan didirikannya Kesultanan Demak Bintoro. Namun sebelumnya ada masjid yang lebih tua sebenarnya di Jawa, yaitu ini, Masjid Ampel. Tahun 1421 oleh Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel lebih senior ya ketimbang beberapa sunan yang lain yang membantu. Tentu saja Raden Patah sebagai Sultan Kerajaan Demak Bintoro itu didukung oleh para wali, dan salah satunya adalah Sunan Ampel ini yang lebih senior. Beliau mendirikan masjid tahun 1421. Nah, dari masa Islam awal kita meloncat ke masa penjajahan Belanda. Baitur Rahman di Aceh adalah masjid yang paling fenomenal ya. Bukan hanya bentuknya, tapi sebenarnya sejarahnya. Nanti kita coba kulik kenapa masjid ini seperti ini gitu. Ya, ini Masjid Aceh itu dibangun kurang lebih 1879 saat masa penjajahan kolonial Belanda. Ya. Masjid peninggalan Belanda yang ada di Jawa Tengah atau Jawa Timur, khususnya Jawa Timur itu setahu saya ada, yaitu Masjid Kemayoran ya, di dekat gedung DPRD itu. Tapi memang sekarang bentuknya sudah tidak seperti aslinya dulu gitu ya. Sudah berubah. Sekarang sudah ada atap kubah gitu. Padahal dulunya menurut sejarah bentuknya seperti atap pagoda gitu, yang
bersusun 3 juga, tapi bentuknya lebih mirip seperti atap pagoda ketimbang atap Masjid Demak. Lalu kemudian masa kemerdekaan adalah ini, fenomenal juga ya oleh Bung Karno, tahun 60-an. Beliau memang visinya luar biasa, ingin membuat negara kita Indonesia ini menjadi negara kelas dunia gitu. Selain proyek-proyek yang lain, mercusuar ya, proyek mercusuar antara lain Monas, Hotel Indonesia dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah Pak Karno, Pak Harto datang memimpin, dan inilah peninggalan beliau yang terkenal. Simple, sederhana, tapi banyak. Ini tidak lain tidak bukan adalah Masjid Yayasan Amal Bakti Pancasila, atau kita sebut sebagai Masjid Pancasila. Dibangun mulai tahun 1982 sampai 2009, dan jumlahnya sekitar 999 masjid, tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Luar biasa hebat. Jadi beliau tidak menempuh jalan yang sama dengan Bung Karno, membuat suatu masjid gede gitu di Jakarta, ibu kota, tapi beliau lebih ingin merakyat, menjangkau rakyat, yaitu dengan menyebar 999 masjid ke seluruh pelosok tanah air. Ini Masjid Agung Jawa Tengah. Saya pikir kita bisa melihat ya bahwa ini adalah bentuk yang perpaduan gitu ya antara atap Jawa sebenarnya dan kopiah atau kupluk haji dari Timur Tengah. Jadi ini MACT ini dibangun diprarekarsai pada saat-saat menjelang reformasi gitu ya, sampai digunakan tahun 2001, mulai tahun 2001. Sehingga ini adalah sebagai contoh gambaran peninggalan Pak Harto saat beliau menjelang lengsernya. Kita bisa lihat ini zaman akhir Pak Harto sudah mulai ada masukan dari Timur Tengah. Nah, percampuran antara Timur Tengah dan Jawa itu juga menyebar di beberapa masjid-masjid resmi kabupaten gitu ya. Ini contohnya Masjid Madiun, maaf, ini Masjid Ngawi ya, yang sebenarnya Masjid Ngawi ini aslinya itu dibangun pada zaman Belanda, tapi sudah berubah total bentuknya karena bentuk yang sekarang ini adalah hasil dari renovasi tahun 2010. Dan kita bisa melihat bentuknya seperti ini, perpaduan antara Jawa dan ada unsur-unsur yang lain, misalnya penggunaan menara, penggunaan pelengkung, dan seterusnya. Kemudian ini adalah Masjid Madiun, hasil renovasi 2011. Bisa kita lihat semua ya, ini sudah meninggalkan bentuk lama. Karena Masjid Madiun ini menurut sejarahnya juga dibangun pada zaman Belanda 1830, tapi kita sudah tidak melihat dari depan. Kalau kita masuk ke dalamnya, kita masih menemukan tiang 4 Soko Guru ya di belakang, di bagian belakang sana, yang masih merupakan peninggalan asli. Tapi sekarang sudah diperluas dan dari jalan raya kita mengenal sosok Masjid Agung Madiun ini totally Timur Tengah.
Lalu kemudian kita bergerak ke timur, ke Gresik gitu ya. Ini ada Masjid Ahmad Dahlan. Kalau tadi masih ada campuran-campuran dan kemudian masjid sudah mulai meninggalkan Jawanya sama sekali. Ya apalagi ini milik Muhammadiyah ya, kita kenal bahwa Muhammadiyah itu kan organisasi yang fokus pada modernisasi umat Islam. Ini modernisasinya menuju ke Timur Tengah. Kita bisa melihat ya Masjid Ahmad Dahlan yang ada di Gresik ini. Mungkin kecuali menaranya itu yang terkesan modern, tapi meskipun juga tidak persis sama kubahnya, tapi gayanya jelas ini adalah gaya Timur Tengah. Tahun 2018 ya, Ahmad Dahlan. Nah, ini yang terakhir tahun 2020 Masjid Mudhar Arifin yang ada di Gresik. Ya, masjid yang diresmikan setahun yang lalu ini jelas sekali bahwa ini adalah arsitektur Timur Tengah. Dan masjid-masjid seperti ini banyak sekali di Jawa. Masjid Klaten antara lain ya. Itu juga menggunakan style arsitektur yang sama. Juga masjid-masjid perorangan ataupun kecil yang lainnya, kayak Masjid Suciati yang ada di Sleman, Yogyakarta itu. Sama seperti ini. Dan inilah perkembangan bentuk masjid kita. Ya, cukup menarik karena memang berbeda satu sama lain, zamannya beda, masjidnya beda. Namun tentu saja di balik itu semua ada alasan-alasan, bukan hanya sekedar alasan teknis ya, tapi juga politis. Nah, alasan politis itu nanti kita akan diskusikan, kita bahas di seri berikutnya. Oleh karena itu, stay tune di channel kita. Nanti kita akan berdalam kupasan masjid kita ini di seri yang kedua tentang masjid. Sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.